Kembali lagi bersama aku, Kifata. Hari ini, aku membantumu untuk rileks sejenak dari segala penatnya hidup. Barangkali, dengan mendengarkan ini, kamu dapat tertidur dengan terlelap dan merasakan kedamaian. Kisah yang akan aku bacakan kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang Aisyah, istri Rasul. Namun, sebelum itu pastikan kamu telah berada di posisi yang sangat nyaman. Tarik nafas secara perlahan, dan saat kamu siap, aku akan memulai untuk membacakannya. Tolong, jangan dengarkan ini saat kamu berkendara, atau saat kamu sedang mengoperasikan alat-alat berat yang tidak dapat ditinggalkan. Selamat mendengarkan. Kisah sedih Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia hendak menjadi musafir, dia akan membuat undian di kalangan istri-istrinya. Siapapun nama yang keluar dari undian itu, maka dialah istri yang akan keluar bersama dengan Rasulullah dalam perjalanan yang panjang. Suatu hari, saat baginda Rasulullah ingin keluar dalam satu peperangan, Aisyah berjaya mencabut undian, sehingga Aisyahlah yang boleh pergi bersama Rasulullah. Aisyah mengatakan, "Aku pun keluar bersama baginda dan musafir ini setelah turunnya ayat hijab atau larangan lelaki melihat kepada perempuan, karena sebelumnya tidak ada larangan seperti ini. Kemudian aku dibawa dengan haudaj atau tempat yang biasanya diletakkannya perempuan di dalamnya, dan haudaj ini diikat di atas belakang unta, dan aku berada di dalamnya. Kemudian kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat panglima perang baginda, sehingga apabila selesai peperangan, kami pun akan kembali ke Madinah. Pada suatu malam, setelah kami rombongan hampir sampai dengan Madinah, kami pun beristirahat. Tatkala para tentara hendak ingin melanjutkan perjalanan, pada saat itu aku berjalan seorang diri, pergi berjauhan dari para tentara tersebut, karena aku memiliki hajat. Setelah aku menyelesaikan hajatku, aku pun kembali. Namun, aku merasakan bahwa manik-manik yang ada di leherku telah hilang. Akhirnya, aku pergi kembali ke tempat hajatku tadi untuk mencari rantai itu. Dan, aku melihat bahwa para tentara tadi telah mengangkat haujatku, dan mereka mulai mengendarai unta, dan sudah sangat jauh. Mereka menyangka aku sudah berada di dalamnya. Karena pada waktu itu, kaum wanita sangatlah kurus, sehingga mereka tidak merasakan bahwa tidak ada perbedaan ada aku atau tidak ada di sana. Aku hanyalah seorang budak. Mereka pun menggerakkan unta dan mulai berjalan. Setelah para tentara meneruskan perjalanan, aku pun menjumpai rantaiku itu. Setelah aku menjumpainya, aku kembali pergi ke tempat tentara tadi. Dan aku mendapati bahwa mereka semua sudah pergi. Tidak ada seorang pun yang memanggilku, dan tidak ada seorang pun yang menyahut panggilanku. Lalu aku tetap duduk berada di kawasan tadi, dengan harapan bahwa mereka akan merasakan ketiadaanku
dan mereka akan kembali menemuiku. Tak lama kemudian, aku merasakan kantuk karena aku menunggu sendirian. Aku pun tertidur. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zahwani. Safwan ini merupakan salah seorang prajurit yang juga tertinggal dan berjalan di belakang para tentara namun sangat jauh. Sehingga, tatkala dia melintasi kawasanku saat aku tertidur, beliau melihatku tertidur dan ia datang untuk melihat siapakah diriku ini. Kemudian, setelah dia mengenaliku, dia mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sangat kaget melihatku. Aku pun begitu. Aku langsung terbangun dari tidur karena mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu aku dengan segera menutup mukaku dengan kain penutup. Demi Allah, dia tidak bercakap denganku walau sepatah kata pun. Dan aku pun tidak mendengar satu kalimah pun keluar dari mulutnya, kecuali kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau pun menarik untanya mendekatiku dan mendudukkannya. Kemudian aku naik dalam untanya. Safwan pun berjalan kaki menyeret untanya, sehingga kami sampai di kawasan perhentian tentara di waktu panas terik matahari. Lalu dengan sebab itulah, orang menyebarkan fitnah bahwa aku berzina dengan Safwan. Dan orang yang mengepalai fitnah besar ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah aku sampai di Madinah, aku ditimpa demam selama sebulan. Orang-orang ramai dengan cerita yang dibawa oleh pendusta-pendusta itu. Dan aku pula sedikit pun tidak mengetahui fitnah itu. Sebab semasa demam, aku berada di rumah Rasulullah SAW dan dijaga oleh ibuku. Namun yang mengherankan bagiku adalah, semasa demamku ini, aku tidak melihat sikap lemah lembut Rasulullah SAW. Sikap kebiasaannya Baginda. Baginda hanya masuk menjengukku, memberi salam, dan bertanya kabar sahaja. Kemudian, Baginda keluar. Itu saja yang menghiraukanku. Kemudian suatu hari, setelah aku menyadari bahwa ada fitnah antara aku dengan Safwan, bertambah buruklah demamku dengan sebab fitnah tersebut. Kemudian, aku pulang ke rumah yang dihuniku oleh dihuni Nabi Muhammad juga. Dan Rasulullah masuk untuk menjengukku. Baginda memberi salam dan bertanya kabar. Aku bertanya padanya, apakah kamu izinkan aku jika aku ingin pulang ke rumah kedua ibu bapakku? Sebenarnya, aku meminta demikian untuk mencari kepastian daripada kedua ibuku terkena fitnah tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengizinkanku. Setelah aku sampai ke rumah orang tuaku, aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibu, apa yang sedang diperkatakan orang?" Ibuku menjawab, "Wahai anak kesayanganku, sabarlah, dan janganlah benda ini menyusahkanmu. Sebab di mana-mana ketika ada perempuan cantik dan disukai oleh suaminya, sudah tentu banyak orang yang akan tidak menyukainya." Aku menjawab, "Subhanallah, adakah orang ramai yang sudah bercakap-cakap tentang fitnah ini?" Air mataku pada malam itu tidak putus, dan aku tidak mampu tidur karena menangis sampai pagi. Kemudian, suatu masa, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abu Thalib
dan Usamah bin Zaid untuk membincangkan mengenai apakah baik atau buruk menceraikan istri baginda, yakni Aisyah. Hal ini disebabkan karena lambatnya turun wahyu dalam masalah ini. Usamah bin Zaid menyatakan pendapatnya berdasarkan apa yang beliau tahu mengenai kebaikan ahli keluarga Rasulullah. Dan beliau menganggap bahwa sebenarnya keluarga baginda bebas daripada tuduhan tersebut. Beliau berkata, "Kami tidak mengetahui tentang keluargamu, wahai Rasulullah, melainkan yang baik-baik saja." Ali bin Abi Thalib pun juga berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sesekali tidak akan menyempitkanmu. Jika kamu bertanya pada jariyahnya, atau kadam Aisyah, atau pembantu Aisyah, niscaya dia akan bercakap yang benar tentang Aisyah kepadamu." Rasulullah SAW pun memanggil Barirah, yakni pembantu Aisyah. Dan baginda bersabda bertanya, "Wahai Barirah, adakah sesuatu yang kamu ragui mengenai Aisyah?" Barirah menjawab, "Tidak, demi Allah yang mengutuskanmu dengan kebenaran. Aku tidak pernah melihat pada Aisyah satu perkara pun yang meragukanku." Kemudian Rasulullah berdiri di atas mimbar dan menuntut pembelaan untukku terhadap fitnah dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Baginda bersabda, "Siapakah di kalangan kalian yang ingin menolong menuntut pembelaan bagiku terhadap seorang laki-laki yang telah memfitnah kejahatan terhadap istriku? Demi Allah, aku tidak mengetahui istriku kecuali perkara yang baik." Dan mereka para pemfitnah itu menyebut seorang laki-laki yakni Safwan, yang aku tidak mengetahui mengenainya, melainkan kebaikan saja. Dan dia, Safwan, tidak pernah masuk dan menemui istriku, melainkan dengan bersamaku. Kemudian bangunlah Sa'ad bin Mu'az, yaitu seseorang dari Ansor, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku sanggup menuntut bela untukmu. Kalau dia dari kalangan orang Aus, aku akan penggal lehernya. Dan jika dia kalangan saudara kami orang Khazraj, kamu suruh saja kami, niscaya kami akan laksanakannya." Kemudian bangunlah Sa'ad bin Ubadah, seorang ketua kaum Khazraj. Sebelumnya merupakan seorang yang soleh, tetapi dia berkata berdusta kepada Sa'ad, "Kamu dusta, Sa'ad, demi Allah. Kamu tidak akan membunuhnya, dan kamu tidak akan mampu membunuhnya." Hingga kemudian terjadilah pertengkaran antara Aus dan Khazraj. Para kaum-kaum mereka saling mendukung tetuanya. Kemudian Rasulullah pada masa itu berdiri dan mulai menenangkan mereka, sehingga mereka diam. Kesedihan Aisyah sangatlah dalam. Ia berkata, "Sejak daripada hari itu, air mataku mencurah tiada putus dan aku berjaga sepanjang malam. Akhirnya kedua ibu bapakku berada bersamaku senantiasa." Suatu masa tiba-tiba Rasulullah SAW masuk dan memberi salam, kemudian duduk. Sebelum ini baginda tidak pernah duduk di sisiku sejak tersebarnya fitnah tersebut. Dan sudah berlalu sebulan, tidak ada satu wahyu pun yang turun mengenaiku. Kemudian Rasulullah SAW memulakan kata-katanya dengan pujian kepada Allah dan ucapan syahadah. Lalu beliau bersabda, "Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita tentangmu, begini-begini. Kalaulah kamu memang tidak melakukannya, niscaya Allah akan membebaskan kamu. Dan jika kamu telah melakukan dosa, istighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya seorang hamba, bila dia mengakui dengan dosanya dan bertaubat memohon keampunan daripada Allah, niscaya Allah akan mengampunkannya." Setelah Rasulullah menyampaikan kata-katanya tadi, air mataku terhenti, dan aku tidak merasakannya walaupun setetes. Aku berkata kepada ayahku Abu Bakar,
Jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui apakah yang boleh aku katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu aku berkata kepada ibuku, "Jawablah kata-kata Rasulullah." Dia juga menjawab perkataan yang sama. "Demi Allah, aku tidak mengetahui apakah yang boleh aku katakan kepada Rasulullah." Lalu aku sendiri bercakap, "Sesungguhnya demi Allah, aku memang sudah mengetahui bahwa kamu semua telah mendengar cerita ini. Dan cerita ini berada di jiwa kamu semuanya. Dan kamu sudah mempercayainya. Jika aku berkata bahwa aku tidak bersalah, hanya Allah saja yang mengetahui bahwa aku tidaklah bersalah. Kamu semua tidak akan mempercayaiku. Dan jika aku mengakui, sedangkan Allah mengetahui bahwa aku tidaklah bersalah, tentu kamu semua mempercayainya. Demi Allah, tidak ada umpama bagiku melainkan seperti perkataan ayah Nabi Yusuf. Sabar adalah lebih baik, dan Allah saja tempat aku memohon pertolongan daripada apa yang mereka katakan." Lalu aku pun memalingkan mukaku, dan aku berbaring. Pada masa itu, aku sangat yakin bahwa aku tidak bersalah. Dan Allah sendiri yang akan menyatakan bahwa aku tidak bersalah. Sebab, tiada siapapun lagi selain Allah yang mampu membebaskanku. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka bahwa Allah akan menurunkan ayat suci Al-Quran yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat terhadap urusanku ini. Dan urusanku ini pada diriku adalah sangat kecil. Dan tidak perlulah Allah bercakap dengan wahyu yang akan senantiasa dibaca. Tetapi aku cuma berharap bahwa Rasulullah SAW bermimpi dalam tidurnya bahwa Allah menyatakan bahwa aku ini tidak bersalah. Kemudian suatu hari, Rasulullah masih belum beranjak, dan tidak ada seorang pun yang beredar sehingga terulang wahyu kepada Nabi Baginda. Lalu nampaklah pada Baginda seperti orang yang sangat demam, sehingga keluarlah keringat seperti permata, walaupun pada hari yang sangat sejuk, karena beratnya perkataan yang akan diwahyukan kepadanya. Setelah hilang keadaan itu, Baginda kelihatan sangat gembira. Dan kalimat pertama yang diucapkannya adalah, "Wahai Aisyah, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah membebaskanmu." Kemudian ibuku berkata kepadaku, "Bangunlah kepada Rasulullah untuk ucapkan terima kasih kepada Baginda." Aku menjawab, "Demi Allah aku tidak akan bangun kepadanya, dan aku tidak akan memuji kecuali Allah saja, dan Allah yang telah turunkan ayat. Sesungguhnya, segolongan di kalangan kamu yang membawa berita dusta itu." Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang membebaskanku, Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa memberikan sedekah kepada Mistah karena dia adalah kerabatnya, dan dia pula seorang yang miskin, berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberikan sesuatu pun kepada Mistah setelah apa yang dia katakan kepada Aisyah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Kemudian Abu Bakar berkata, "Bahkan, demi Allah, aku sangat suka kalau Allah mengampunkanku." Lalu dia pun meneruskan sedekah yang menjadi kebiasaannya kepada Mistah, dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghentikan lagi sedekahku ini." Selesai.